Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan tambahan dan bahkan mengekalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa kebaikan-kebaikan, berupa keberkahan-keberkahan, berupa kemaslahatan yang kita rasakan, sehingga Allah layakkan diri kita untuk menemui, bertemu dengannya saat nanti di mana manusia dipenuhi dengan kesulitan, kesusahan, namun Allah berkenan untuk kita bertemu dengannya dalam kondisi dan keadaan yang sangat bahagia, tanpa adanya kecemasan, tanpa adanya kekhawatiran, tanpa adanya ketakutan. Semoga Allah ridho dengan pujian itu. Tidak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasul Muhammad SAW. Semoga Allah ridho dengan kita, dengan apa yang telah kita pelajari, dengan apa yang akan kita pelajari dari sirah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita langsung saja. Seingat saya, pembahasan sirah nabawiyah atau perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya yang sudah kita bahas ada 3 poin, yaitu kelahiran, keyatiman, dan pengasuhan di Bani Sa'ad. Maka silahkan bagi teman-teman yang ingin lebih serius mempelajari sirah Nabi kita, mempelajari perjalanan kehidupan Nabi kita, mengikuti apa yang sudah kita pelajari, ini. Ya, dari mulai kelahiran, silakan dipelajari lagi, silakan diulang kembali apa yang sudah dipelajari, dan jika ada yang kurang, maka tentunya lebih baiknya adalah ditebalkan atau ditambahkan, karena tentunya untuk mempelajari lebih detail tentu tidak ada butuh waktu yang lebih lama, butuh waktu yang lebih banyak. Begitu juga tentang keyatiman, silahkan sorot lebih serius, silahkan sorot lebih besar lagi tentang keyatiman Nabi. Dan tentunya yang berikutnya adalah kehidupan Nabi saat di Bani Sa'ad, ketika di Bani Sa'ad atau ketika di perkampungan Arab Badui, yaitu di keluarga Sa'diyah, yang tentu di situ banyak peristiwa-peristiwa yang itu tidak boleh kita lewatkan. Banyak peristiwa yang tidak boleh kita lewatkan.
Dan peristiwa besar yang dialami Nabi saat di Bani Sa'ad adalah yang akan kita pelajari sekarang, yaitu syaqqus sadr atau pembelahan dada. Ya, pembelahan dada. Baik, kita bahas dulu sebelum ke tema pembelahan dada. Kita bahas dulu lebih awal supaya kita bahas dulu tentang siapa sosok Nabi kita, supaya kita paham apa yang dan bisa menjiwai tentang tema ini, tentang tema yang akan disampaikan ini, yaitu tentang pembelahan dada. Kita bahas dulu tentang Nabi kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi kita SAW adalah manusia agung, manusia mulia. Tentu itu tidak bisa dipertanyakan lagi, ya. Yang dimana keagungan, yang dimana kemuliaan beliau itu sudah perlu tidak diperdebatkan lagi. Muslim atau kafir, sahabat atau lawan, itu sama-sama mengakui akan keagungan Nabi, akan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu manusia agung, Nabi itu manusia mulia, Nabi itu manusia yang khuluqun azim, begitu dihormati, dimuliakan, terutama oleh Rabbul Alamin, Rabb pencipta kita. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kejadian atau peristiwa apapun ketika menimpa manusia agung, ketika menimpa manusia yang mulia, itu harus dirasakan keagungannya. Nah, ketika ada satu kejadian, ada satu peristiwa yang menimpa manusia mulia ini, maka peristiwa itu harus kita rasakan sebuah keagungan, harus kita rasakan juga kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya. Karena itu menimpa orang besar, karena itu menimpa orang yang begitu diagungkan dan dimuliakan. Terlebih lagi kalau peristiwa yang menimpa Nabi itu, kalau peristiwa yang menimpa manusia agung itu adalah peristiwa besar, peristiwa yang begitu dahsyat. Terutama ini yang dikatakan oleh para ahli sejarah sebuah peristiwa yang merupakan keluar dari biasa, keluar dari kebiasaan, atau dengan istilah khariqul ada, sesuatu kejadian yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa, kejadian yang di luar dari kebiasaan, ya, yaitu pembelahan dada. Pembelahan dada dioperasi Rasulullah dioperasi. Namun ada perbedaan besar antara operasinya Rasulullah dengan operasinya manusia biasa. Harus diagungkan ini kejadian, harus kita muliakan, harus dirasakan kemuliaan dan keagungannya kejadian ini. Apalagi ini adalah kejadian yang khariqul ada, satu kejadian besar, peristiwa besar, karena tidak akan mungkin dipahami oleh akal manusia. Akal manusia tidak akan sampai peristiwa ini. Baik, hari ini saja kita lihat. Nah, hari ini kita simak saja kondisi kehidupan orang-orang besar hari ini, orang-orang yang dihormati hari ini, orang-orang yang ditokohkan hari ini, orang-orang yang dijadikan sebagai hari ini dijadikan sebagai public figure umpamanya. Contoh misalnya artis, ya, artis gitu. Lihat artis. Bayangkan sosok artis ini, ya, itu cuman si artis itu kelihatan lagi makan cilok. Nah itu
sudah cukup menjadi bahan pembicaraan. Cuman makan cilok doang, itu sudah cukup jadi bahan pembicaraan. Itu sudah cukup banyak orang yang kepo, ingin tahu, ingin lihat. Padahal cuma makan itu yang sederhana. Uniknya lagi, itu yang ngepoin artis itu bukan hanya orang biasa. Yang ngepoin artis itu bahkan lulusan pesantren. Ya. Padahal siapa? Artis. Dan kejadian yang sedang terjadi itu bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang ajaib, hanya cuma makan cilok. Hanya cuma makan gitu. Tapi lah, karena memang kita tahu siapa artis ya, di pandangan orang umum, di pandangan orang biasa. Yang namanya artis itu kan orang yang dikagumi, orang yang dihormati, orang yang disegani dan seterusnya. Akhirnya apa? Tadi amal, kegiatan, karya, perbuatan, peristiwa, bahkan sekecil apapun itu orang lain menjadi kepo. Orang lain menjadi selalu ingin tahu, selalu ingin paham. Nah, lihatlah, kalau di TV itu pasti akan ada tayangan khusus kan? Akan ada tayangan khusus di berbagai televisi, di berbagai stasiun televisi itu akan ada acara-acara khusus hanya untuk menyatroni, hanya untuk melihat atau memberikan kabar kepada khalayak, kepada pemirsa tentang sosok figur ini, sosok artis ini. Wajar karena artis, ya. Dan itu tidak halnya sama ketika kita membaca Sirah Nabawiyah. Giliran ketika ada artis, giliran ketika ada manusia biasa, bukan nabi, bukan ulama, bukan orang yang seperti kita rasakan keagungannya, hanya orang biasa, tapi lantaran ini dijadikan public figure oleh masyarakat, itu sudah cukup jadi bahan pembicaraan, sudah cukup menjadi bahan pembicaraan, sesuatu yang diseriusi. Tapi giliran membaca sirah, tetapi giliran disodorkan Sirah Nabawiyah, nggak ada geliat apa-apa tuh, nggak ada rasa yang ada dalam jiwa tatkala membaca Sirah Nabawiyah, tatkala memperhatikan kehidupan Nabi. Membaca Sirah Nabawiyah itu kan artinya memperhatikan kehidupan Nabi kan? Ya, tatkala melihat kehidupan Nabi, itu jiwa terasa biasa aja. Tapi ketika melihat televisi, ada artis ini makan ini, ada artis ini jalan kemana, ada artis ini misalnya liburan ke pantai apa, liburan kemana, wah semuanya pada liatin dengan serius. Sampai sholat pun juga dilalaikan. Nah, sampai sholat pun dilalaikan. Tapi giliran baca Sirah Nabawiyah, apa yang terjadi? Nah, itu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu paradigma cara pandang begitu tuh harus dibalik hari ini. Kalau nggak begitu, maka muslimin itu akan masih terasa jauh dari kejayaannya. Kalau masih seperti itu keadaannya, ya, kalau masih yang dibesarkan dalam jiwa dan dalam dada ini adalah sosok yang itu bukan Nabi, atau sebaliknya, atau yang pemahaman yang lainnya. Kalau ketika melihat sosok Nabi, membaca kehidupan Nabi, itu cara pandang kita masih biasa saja, itu artinya bahwa
umat Islam masih jauh dari kebesarannya. Umat Islam akan masih jauh dari kebesarannya. Walaupun dia baca Quran, walaupun dia hafal Quran 30 juz, katakanlah walaupun dia nyantri, tapi cara pandangnya masih begitu tuh, enggak. Kebesaran Islam, kebesaran umat Islam tidak akan ada dalam genggaman kita hari ini. Maka pola begitu tuh harus kita pahami dulu kondisi umat Islam. Kondisi kita terutama dan kondisi umat Islam yang lain itu harus kita pahami sehingga ada cara, ada gerakan yang bisa kita lakukan untuk mengobati dan memperbaiki. Kenapa kita balik lagi kepada peristiwa Nabi ya? Kenapa peristiwa kejadian yang menimpa orang besar, orang hebat, itu peristiwanya harus kita rasakan keagungannya. Kenapa? Kenapa kejadian yang menimpa orang hebat, kenapa kejadian yang menimpa orang agung itu kejadiannya harus kita rasakan kebesarannya, kemuliaannya, kemewahannya. Kenapa? Karena perkara, peristiwa atau kejadian besar ya hanya akan dialami oleh orang besar juga. Saya ulangi, peristiwa besar, kejadian besar itu hanya akan dialami oleh manusia mulia juga, oleh manusia agung juga, oleh manusia besar juga. Manusia sederhana, manusia biasa, maka pun juga sebaliknya, maka pun juga kejadian peristiwa pun yang menimpa orang biasa adalah peristiwa biasa ya. Orang biasa maka dia akan menghadapi peristiwa biasa, orang biasa maka dia akan menghadapi kejadian biasa. Tetapi kalau orang agung, orang mulia, orang yang hebat, itu pasti yang menimpa beliau adalah orang hebat juga, peristiwa yang hebat juga. Kalau kita telusuri jejak-jejak orang hebat, kalau kita telusuri jejak-jejak orang mulia itu biasanya peristiwa besar, peristiwa agung itu, peristiwa yang mahal atau peristiwa yang tidak terjadi pada manusia umumnya, nah gitu ya. Sebuah peristiwa yang tidak terjadi pada manusia pada umumnya itu biasanya menjadi sebab kebesarannya. Ya, itu yang biasanya menjadi sebab kebesarannya, sebab kemuliaannya, sebab keagungannya. Dan itu ada pelajaran mahal untuk kita. Apa itu? Pelajarannya adalah agar kita ketika berharap ingin menjadi orang besar di kemudian hari, maka pasti kita harus mengikuti jalan atau merasakan keadaan peristiwa besar yang menimpa orang besar tadi. Peristiwa keadaan yang tidak biasa yang dilakukan oleh orang besar tadi. Ya, sekarang kita contohkan. Umpama jika kita ingin menjadi pesepak bola yang hebat, ya, menjadi orang yang hebat dalam bidang sepak bola, maka kita terasa akan sulit, bahkan tidak akan bisa menjadi pesepak bola yang hebat jika apa? Jika kita tidak mengalami peristiwa yang semisal, ya, jika kita tidak pernah mengalami peristiwa yang besar yang jarang terjadi itu,
sebagaimana yang terjadi pada pesepak bola hebat yang kita kenal. Contoh misal siapa? Misalnya yang kita kenal dengan kehebatan dalam olahraga bola tadi, misalnya adalah Ronaldo misalnya. Ya, bacalah biografinya bagi antum yang ingin menjadi pesepak bola yang tangguh gitu. Sah-sah saja, silakan mau jadi penendang bola yang jitu, ya sah-sah silakan. Siapa tahu nanti dalam kondisi tertentu kaki antum itu bisa diandalkan untuk apa? Ya, untuk menendang sampai kemana gitu ya. Dan itu bisa menghadirkan kebaikan untuk Islam kan begitu. Ya, kalau biografinya orang yang kita kenal sebagai yang sangat mahir dalam bola, yaitu Ronaldo tadi itu, ya, yang lahir di Portugal. Ya saya iseng-iseng saja sih, lihat baca, oh gitu ternyata pantas. Misalnya apa? Saya baca di sebuah artikel, orang ini itu selalu nangis. Ronaldo ini selalu menangis jika tidak bisa dapat bola. Waktu kecilnya, jika tidak dapat bola, selalu nangis. Nah, kalau kita sepak bola, terus nggak dapat bola, biasa aja kan? Kalau dia tuh nangis, tahu kan kenapa nangis? Iya, saking sedihnya gitu. Biasanya kan gitu, orang yang sampai nangis tuh, itu saking sedih, saking apa? Ya saking terasa nggak nyaman gitu kalau nggak dapat bola gitu. Jadi memang sudah masuk betul-betul kecintaan bolanya itu ke dalam hati. Sudah benar-benar masuk, menyatu dalam jiwanya tentang bola ini. Ya, sampai ketika main gitu ya dengan teman-temannya, dia ini selalu nangis. Satu ketika tidak bisa dapat bola. Yang kedua, dia selalu nangis kalau teman-temannya bertengkar. Nah iya, kalau teman-temannya bertengkar sesama pemain bola, lalu gimana bisa bersatu? Gimana bisa memainkan permainan yang jitu, kalau permainan yang indah kalau sesama pemain pada bertengkar? Nah gitu. Dan yang ketiga, dia selalu menangis kalau tidak menang saat kompetisi. Makanya dia digelari orang yang punya panggilan si cengeng gitu ya, katanya gitu ya, si cengeng. Karena selalu nangis tadi itu. Nah makanya wajar. Jadi rasa apa tuh namanya? Rasa cintanya dengan bola itu sudah hadir ketika masih kecil itu. Gimana sih kalau ya sama halnya seperti Imam Nawawi, rasa cintanya dengan ilmu kan sampai nangis kalau dia kalau diajak main. Jadi peristiwa itu kan nggak biasa kan, nggak biasa seperti Imam Nawawi, nggak biasa di anak-anak seusianya. Malahan kalau biasanya diajak main ya main aja, diajak main ya senang-senang kan. Tapi kalau Imam Nawawi enggak. Justru itulah peristiwa yang menimpa Imam Nawawi itulah yang membuat menjadi sebab kebesarannya Imam Nawawi di masa depan ketika beliau sudah dewasa, ketika beliau sudah besar. Ya. Nah, ini peristiwa tidak biasa. Yang maksud saya itu punya andil, ya, itu punya andil dalam menyebabkan hadirnya kebesaran pada diri seseorang. Contoh yang lain, kita baca sejarah Soekarno misalnya, sejarah Soekarno.
Itu kita kan tahu beliau ini adalah proklamator, orang yang memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia yang disegani oleh bangsa Indonesia. Itu ternyata kalau dibaca sejarahnya pun juga sama. Beliau mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak biasa yang dialami oleh manusia-manusia pada umumnya, yang tidak biasa yang dialami oleh anak-anak seusianya. Jadi sejak kecil Soekarno itu selalu dibacakan kisah oleh ibunya, terutama kisah sejarah perjuangan dan kepahlawanan itu selalu dibacakan kisah. Nah, balik lagi ke kisah, makanya Soekarno nanti kalau 17 Agustus itu akan selalu terdengar kalimat-kalimat jos merah, jangan lupakan sejarah. Jos merah itu kan intinya jangan lupakan sejarah. Bagus itu ilmu ya yang disampaikan oleh beliau. Jadi gitu kebesarannya Soekarno itu lantaran beliau mengalami peristiwa sejak kecil yang tidak dialami oleh anak pada umumnya, yaitu apa? Selalu belajar sejarah dari ibunya. Kita ketika kecil pernah apa tidak dibacain sejarah oleh ibu kita, oleh orang tua kita? Kalaupun iya, maka biasanya yang diceritakan bukan dongeng, bukan kisah, tapi dongeng tentang kancil, ya, dongeng kancil nyolong timun, dongeng kancil menipu teman-temannya, menipu gajah, dongeng kancil menipu harimau kan gitu. Kenapa saya tahu ya, dulu saya pernah baca. Jadi yang ada di perpustakaan sekolah saya, itu waktu SD itu bukan buku siro, buku dongeng gitu di salah satunya dongeng si kancil itu. Akhirnya tahulah gitu ya, si kancil yang di-TV-kan atau yang difilmkan oleh TV Malaysia, ya namanya apa? Ada si kancil lah gitu. Itu sama persis dengan dongeng-dongeng yang pernah saya baca. Tapi Soekarno dia jadi orang besar itu lantaran sejak kecilnya dibacakan tentang kisah dan tentang sejarah perjuangan dan kepahlawanan. Lalu yang kedua, sejak kecil Soekarno selalu dipaksa untuk menghafal sampai kepalanya sakit oleh bapaknya. Kalau ini oleh bapaknya dipaksa menghafal. Ya tentu bukan menghafal Quran. Kabarnya yang diminta untuk dihafal itu adalah kosakata bahasa Jawa, pokoknya menghafal apa gitu. Ada kosakata bahasa Jawa begitu. Hana caraka, data sawala, gitu-gitu lah ya. Itu disuruh dihafal oleh bapaknya. Orang Jawa pasti tahu. Ya itu juga ada di bahasa bahasa saya, bahasa Sunda sama. Jadi perintah untuk menghafal itu sudah ditanamkan oleh bapaknya ketika Soekarno masih kecil. Makanya pantas lahir menjadi proklamator yang dia bisa menyihir masyarakat dengan kalimat-kalimat tanpa teks sekalipun, bisa menyihir dengan kalimat-kalimatnya. Karena dari kecil sudah biasa menghafal. Sayangnya bukan hafal Al-Quran ya. Nah kalau kita insya Allah ya, karena hari ini sudah biasa kita menghafal, otomatis kan menghafal yang lain pun juga akan biasa menghafal Quran, maka insya Allah biasa menghafal yang lain. Baik, itu yang pertama yang harus kita pahami tentang sosok Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa karena Nabi kita ini adalah manusia agung, manusia mulia, otomatis segala peristiwa
yang terjadi pada diri Nabi harus dianggap sesuatu yang agung. Apalagi ini peristiwa yang tidak biasa. Yang kedua yang harus kita pahami tentang sosok Nabi. Nabi itu diutus sebagai uswatun hasanah. Itu yang kedua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Ahzab. Uswatun hasanah artinya adalah Nabi ini merupakan teladan. Nabi ini sebagai pola percontohan bagi seluruh hamba, bagi seluruh manusia. Atau tahu pola? Pola bagi para penjahit baju. Pola tahu ya? Ini. Saya terangkan sedikit. Kemarin sempat diskusi sama istri saya karena dia yang paham tentang pola. Jadi pola baju itu minimal kayak begini. Nah, kira-kira beginilah ya. Kalau antum ingin tahu, silakan di search saja. Ini kan biasanya kalau gambar-gambar pola kan begini. Ini pola biasanya dibikin dari benda yang keras. Biasanya dibikin dari sesuatu yang keras, bukan kain biasanya. Biasanya dari koran, dari kertas, sesuatu yang keras. Itu pola. Itu pola tujuannya dibikin untuk supaya ketika si penjahit akan membuat baju itu tinggal menjiplak saja ini, tinggal dijiplak. Nah setelah gini, saya penasaran kenapa cara bikin pakaian harus ada pola dulu? Kenapa nggak begini? Kita pernah bikin seragam, itu misalnya seragam mahal ya. Coba nggak begini aja, diukur saja, diukur leher kita, tangan, terus ada ini kain kan sudah ada kain yang begitu tuh, udah aja diukur set, ini ukuran leher berapa senti ya, ini ukuran tangan berapa senti. Kenapa nggak langsung aja begitu? Kenapa harus dibikin dulu, dicetak dulu dengan bentuk pola ini, sehingga nanti kain yang jenis itu tuh udah mengikuti pola itu, atau mengikuti pola baju yang akan dibikin, misalnya seragam kita. Ternyata ketika saya tanya, nggak mungkin, sulit. Seahli-ahlinya penjahit bikin baju, kalau tanpa pola sulit. Kira-kira tahu nggak kenapa sebabnya? Nggak tahu ya? Saya juga nggak tahu. Pokoknya begitu, sulit kan? Nah, itu Rasul kita ini bagaikan pola, dan kita ini adalah baju yang dibikin sesuai dengan mengikuti pola ini. Rasul kita ini pola ini Rasul. Ya. Ini Rasul. Kalau kita ingin bikin baju, ya, maka ikutilah pola ini. Kalau tidak, maka tidak akan bisa. Nah, Rasul kita ini menjadi pola seperti ini itu bukan tanpa desain. Sebelumnya didesain dulu oleh Allah. Maka Rasul pantas menjadi pola. Dalam bahasa Qur'annya uswatun hasanah, menjadi serta teladan. Didesain
Nah, di antara garis-garis pola ini, ya, di antara garis-garis pola ini ada peristiwa, ada peristiwa besar dalam kehidupan Nabi yang namanya pembelahan dada, ya, pembelahan dada. Baik, kita taruhlah misalnya ini kan pola, ini kan Nabi ya. Ini kan contohkan. Ini kan Nabi. Nah, kenapa Nabi bisa menjadi pola? Itu karena ada proses yang ada dalam kehidupan Nabi. Nah, contohnya misal lekukan ini, kita taruhlah lekukan ini adalah proses pembelahan dada. Lekukan yang berikutnya adalah peristiwa apa lagi? Garis ini peristiwa apa lagi? Garis ini peristiwa apa lagi? Garis ini peristiwa apa lagi? Garis ini, jadi begitu maksud saya. Plaklah jadi Rasul. Lah, plak seperti ini jadilah Rasul. Maka kalau kita ingin menjadi Rasul atau kalau kita ingin mengikuti Rasul, maka kita harus mengikuti pola ini. Dan di dalam pola ini ada proses pembelahan dada. Dan di pola kehidupan Nabi, ya, pola baju ini atau di dalam kehidupan Nabi itu ada proses pembelahan dada. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Maka harusnya kita umat Islam, ya, harusnya kita umat Islam ini tugasnya adalah menjiplak. Kita ini tugasnya adalah menjiplak, mengikuti pola yang sudah ada. Dan pola itu adalah Nabi kita. Dan tadi di dalam pola Nabi itu ada proses pembelahan dada. Maka berarti kalau kita ingin menjadi Nabi, kalau kita ingin menjadi seperti Nabi, akhlaknya, perilakunya, sikapnya, begitulah seterusnya ya, seperti Nabi, maka kita harus mengikuti atau kita harus menjalani satu proses, kita harus menjalani satu peristiwa yang sama dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi, yaitu pembelahan dada. Nabi kenapa menjadi Nabi? Nabi kenapa menjadi pola? Karena Nabi sudah mengalami peristiwa yaitu pembelahan dada. Maka kita pun juga sama. Kalau kita ingin seperti Nabi, maka kita harus mengikuti proses ini. Kita harus mengalami satu peristiwa, satu kejadian dalam kehidupan kita yang bernama proses pembelahan dada. Tentunya bukan maksud kita juga harus dibelah dada, kita bukan. Karena proses pembelahan dada itu sudah cukup dalam kehidupan Nabi, sudah cukup bagi Nabi. Hanya yang kita ikuti adalah intisari mengapa Nabi dibelah dadanya. Nah, itu nanti kita akan bahas, insyaallah. Ya, jadi Nabi kenapa menjadi Nabi? Nabi kenapa menjadi orang mulia dan hebat dan agung itu? Nah, karena beliau mengikuti proses ini. Salah satu settingan Allah untuk Nabi itu, Nabi dijadikan Nabi dadanya dibelah oleh Allah. Maka kalau kita pun seperti itu, ya, mengikuti pola seperti apa yang kita saksikan dalam kehidupan Nabi, maka kita akan seperti Nabi. Ya, yang ketiga, Nabi kita adalah
menjadi tafsir dari Shiratal Mustaqim. Nabi kita adalah menjadi tafsir dari Shiratal Mustaqim yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Imam Abu Aliyah mengatakan jalan yang lurus adalah huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang lurus itu adalah Rasulullah. Nah, saya coba gambarkan lagi. Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kita gambarkan jalan lurus ya. Tentu realnya bukan begini, cuman supaya lebih paham aja. Untuk mendekati jalan lurus. Ini jalan dan lurus, tidak berkelok-kelok. Ada Shiratal Mustaqim. Nah, ini Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dan tafsiran dari Shiratal Mustaqim ini, jalan yang lurus ini adalah Rasul. Ini adalah Rasul kita. Kalau kita ingin jalan yang lurus, kalau kita ingin berjalan di jalan yang lurus, maka kita harus mengikuti Rasul. Maka kita harus mengikuti Rasul. Ini jalan yang lurus ini kalau kita lihat di jalan-jalan yang ada di bumi saat ini ya, jalan yang dipikir kan pasti ada petunjuk-petunjuk, ada arah, ada apalah gitu ya. Kalau misalnya kalau di jalan tol itu mesti ada tanda begini, kilometer 10, ini kilometer misalnya kilometer 20 gitu ya. Itu kalau di jalan tol mana, misalnya jalan tol Bekasi, jalan tol Jakarta, itu kalau ditanya sekarang posisi kamu di mana, di jalan tol. Nah iya, jalan tol mana? Jalan tolnya kan banyak di situ. Misalnya ya, jalan tol yang kami sedang ada itu di posisi kilometer 10 misalnya. Itu akan paham nanti. Baik. Nah, Nabi kita adalah jalan ini. Nabi kita ini diumpamakan adalah jalan yang lurus. Dan di setiap jalan itu ada fase, ada arah, ada petunjuk seperti tadi, kilometer seperti itu ya. Dan dalam sepanjang perjalanan kehidupan Nabi, Nabi menghadapi salah satu peristiwa yang namanya syaqqus sadr. Nabi menghadapi satu peristiwa yang namanya pembelahan dada. Ya. Nabi mengapa dijadikan sebagai jalan yang lurus? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah men-setting Nabi, sudah mendidik Nabi. Salah satunya dengan peristiwa yang bernama syaqqus sadr itu dalam salah satu fase kehidupan Nabi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sejarah Nabi, kalau berdasarkan sirah Nabi, kalau berdasarkan perjalanan hidup Nabi, maka kalau kita ingin mengikuti jalan yang lurus, maka kita harus mengikuti fase di mana Nabi dibelah dadanya. Umpamanya kilometer 10 ini adalah fase di mana Nabi dibelah dadanya, ya. Kita mau mengikuti jalan ini, kita ingin mengikuti jalan ini, maka pasti akan ketemu kilometer ke-10 pasti, ya. Pastinya kita akan menemui kilometer ke-10 ini, karena kita berada di jalan yang lurus. Beda kalau kita berada di jalan yang tidak lurus, atau kita kalau berada di jalan selain ini, maka kita tidak akan menemui ini, tidak akan menemui fase di mana di situ Nabi dibelah dadanya. Atau kalau kita berada di jalan yang ini, tetapi kita tidak menemui fase ini, tidak menjalani fase ini, maka kita tidak akan sampai ke sini, tidak akan bisa meneruskan ke fase-fase berikutnya, tidak akan bisa meneruskan di jalan-jalan ini kalau kita tidak mengikuti proses pembelahan dada. Harus dibegitukan dulu, teman-teman. Karena apa? Nabi itu bukan sembarang nabi. Nabi itu bukan sembarang manusia. Nabi itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala tadi untuk menjadi pola. Nabi sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi model, menjadi pola, menjadi jalan untuk kita. Ya, menjadi jalan yang lurus untuk kita. Itu modelnya. Kita ingin jalan yang lurus, ingin. Makanya kita berdoa, ihdinas shiratal mustaqim. Kalau mau jalan yang lurus, nah, kesimpulannya praktek Nabi perhatikan. Sejarah kehidupan Nabi perhatikan. Pelajari Nabi dari semenjak lahir sampai beliau meninggal, maka kamu berada di jalan yang lurus. Ya, kalau ingin kita berada di jalan yang lurus, pelajari dan praktekkan semua perjalanan kehidupan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu kehidupan Nabi menemui satu fase di mana Nabi dibelah dadanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi Nabi, berada di jalan yang lurus, maka kita harus mau menemui satu fase di mana dada kita dibelah. Oke. Ikhwafillah rahimahullah. Kita masuki sekarang kisahnya. Ya, kita masuki kisahnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pembelahan dada atau syaqqus sadr ini merupakan fase persiapan. Ya, fase persiapan untuk menerima sesuatu yang sangat agung dan besar, yaitu kenabian. Dan salah satu yang disiapkan Allah untuk nabinya sebelum dilantik menjadi nabi adalah dibelah dadanya. Walaupun orang-orang orientalis mereka mengatakan bahwa tidak ada tuh namanya pembelahan dada, tidak ada tuh namanya peristiwa pembelahan dada. Kalaupun ada kisahnya, itu hanya simbolik saja. Artinya itu hanya dongeng. Ya. Jadi peristiwa ruhani bukan sesuatu yang memang itu fakta terjadi.
bukan sesuatu yang itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Itu hanya mimpi. Itu hanya sebuah impian. Itu yang dikatakan oleh orang-orang orientalis. Padahal hadisnya sahih. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kita bisa temukan di dalam Sahih Muslim. Kitab tersahih setelah Quran dan setelah Imam Bukhari. Setelah Sahih Bukhari adalah kitab tersahih berikutnya adalah Sahih Muslim. Kisahnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Sesungguhnya Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Waktu itu Rasul sedang bermain bersama anak-anak. Fa akhadahu fa sara'ahu. Kemudian malaikat Jibril menangkapnya dan menelantangkannya. Diterlentangkan, ditangkap lalu diterlentangkan di atas pasir oleh malaikat Jibril. Fasyaqqa an qalbi. Lalu malaikat Jibril membelah dadanya. Fastakhrajal qalba. Lalu setelah itu malaikat Jibril mengeluarkan hati Nabi atau mengeluarkan jantungnya. Lalu setelah dikeluarkan, fastakhraja minhu alaqatan. Lalu jantung itu oleh malaikat Jibril dibelah lagi dan dikeluarkan dari jantung itu alaqatan, segumpal darah beku. Dikeluarkan, ya, segumpal darah itu atau alaqah itu. Lalu malaikat Jibril mengatakan, faqala hada hadus syaitanu hada hadus syaitani mink. Ini adalah bagian dari syaitan yang ada dalam dirimu. Ini adalah bagian dalam dirimu menjadi tempat yang ditunggangi oleh syaitan. Lalu jantung itu tsumma ghasalahu, dicuci oleh malaikat Jibril fi tasbin min dahabin bima'in zamzam, dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan air yang ada di dalam bejana itu air Zam-Zam. Jadi jantung Nabi dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari emas yang isinya adalah air Zam-Zam. Di situ dicuci oleh malaikat Jibril. Tsumma la'amahu wa a'adahu fi makani. Lalu setelah itu si jantung Nabi itu dimasukkan lagi, ya, tentunya dijahit dulu, ya, dan jantungnya dimasukkan lagi ke dalam tempatnya, Wajah al-ilman, ketika melihat peristiwa ini, teman-temannya melihat, ketika peristiwa di mana Nabi dibelah dadanya, ya, itu teman-temannya lihat. Dan yas'auna ila ummihi, yakni zikrahu. Teman-temannya lari ketika melihat itu, lari kepada siapa? Kepada ibunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Faqalu, teman-temannya mengatakan, inna Muhammadan qad qutil. Umi, Muhammad sungguh telah dibunuh. Ya, bayangkan anak-anak
peristiwa itu, nggak paham itu sedang diapain. Pokoknya ketika itu temannya mengatakan bahwa Muhammad sudah dibunuh. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Fastaqbaluhu wa huwa muntati'un laun. Maka anak-anak berserta ibunya Halimah Sa'diyah setelah mendengar kabar itu menjumpai atau kembali ke tempat Rasulullah yang sedang dibelah dadanya itu. Dan ketika itu Halimah Sa'diyah melihat wajah Nabi berubah warna, muntati'ul laun, atau kondisi Nabi dalam kondisi pucat. Kondisi Nabi dalam kondisi pucat. Faqala Anas mengatakan, waqad kuntu arai athara dzalikal mikhyab fi sadrihi. Aku benar-benar pernah melihat ada bekas jahitan di dada Nabi. Jadi nampak di dada Nabi itu ada bekas-bekas jahitan. Hadis sahih rawahu Muslim. Oke. Itu kisahnya. Menurut riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Adapun riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ishaq dan para sejarawan yang lain tentu ada beberapa tambahan. Hanya saya mungkin mencukupkan sampai di sini. Adapun nanti kalau ada tambahan nanti saya tambahkan. Untuk sekedar tahu bahwa Nabi kita pernah menghadapi satu peristiwa yang namanya pembelahan dada yang kisahnya berupa seperti tadi. Oke. Pahami ini, bayangkan dan cerna baik-baik. Dicerna baik-baik. Nabi kita ketika masih kecil, ada riwayat yang mengatakan usianya masih 4 tahun. Ada riwayat yang mengatakan mendekati usia 5 tahun, intinya sekitar itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sebelum usia 4 tahun, entah itu 3 tahun atau berapa tahun, gitu ya. Lalu ketika Nabi sedang bermain bersama teman-temannya, malaikat Jibril turun. Ada yang turun dari langit, ya. Dan di sini Anas bin Malik mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Dan ada beberapa riwayat yang lain yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang lain. Ada tambahan malaikatnya, ada entah itu 2 atau berapa gitu ya. Intinya ada yang turun dari langit dan salah satunya adalah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menangkap Rasulullah yang ketika itu sedang bermain, dan selanjutnya diterlentangkan fisik badan Nabi itu di atas tanah, di atas pasir. Lalu malaikat Jibril membelah dadanya, lalu mengeluarkan jantungnya, lalu jantungnya dibelah lagi dan dikeluarkan hadus syaitan, ya, yang berwarna darah kehitaman, darahnya itu berwarna hitam. Darah yang berwarna hitam ini lalu dibuang oleh malaikat Jibril. Tapi sebelum dibuang, dikatakan dulu oleh malaikat Jibril bahwa ini adalah hadus syaitan, bahwa ini adalah ini bekas syaitan, atau ini adalah tempat yang akan ditunggangi oleh syaitan. Kan syaitan itu kan tempatnya di atas aliran darah kan. Itu seperti Nabi sabdakan. Syaitan itu berada di dalam tubuh kita itu dari aliran-aliran darah yang ada di tubuh kita. Makanya kalau antum meruqyah atau antum kalau dengerin ruqyah, pernah meruqyah begitu, itu syaitan atau jin yang boleh kita dengar gitu ya, itu biasanya akan
loncat-loncat ya. Ketika diruqyah, si setannya ada di sini, misalnya ada di tangan, di telapak tangan, digaruk atau ditekan-tekan begitu. Pertama si pasiennya merasakan sakit, menjerit-jerit gitu ya. Lalu ternyata setelah dibacain apa begitu, bacakan Al-Quran dan beberapa doa, ternyata si tangan ini setelah ditekan-tekan nggak terasa apa-apa lagi, tapi pindah, misalnya pindahnya itu ke sendi-sendi ya, pindah ke sendi ke bagian tangan, ditekan lagi sakit di sini, jadi pindah setannya. Itu pindah-pindahnya dengan menggunakan kendaraan apa? Itu di darah itu, dan menggunakan darah. Nah, darah hitam yang ada di dalam jantung Nabi itu yang ditunggangi oleh syaitan, dan itu yang dibersihkan oleh malaikat Jibril. Lalu jantung Rasulullah itu dimasukkan lagi dan dijahit. Seperti itu kisahnya. Ikhwafillah rahimahullah, peristiwa ini sebenarnya Allah tidak perlu sampai mendetailkan seperti tadi. Peristiwa seperti ini sebenarnya Allah itu mudah saja untuk tidak membuat proses seperti pembelahan dada tadi. Apa sih tujuannya? Membersihkan dari syaitan kan? Tujuannya kan tadi hadus syaitan, membersihkan dari syaitan ya. Dan kalau tujuannya membersihkan dari syaitan, kenapa sih Allah tidak cukup dengan dibersihkan saja tanpa perlu dibedah dulu, tanpa perlu dibelah dulu. Dibedah dulu oleh malaikat Jibril. Sudah aja. Rasulullah bagaimana gitu, entah itu lagi tidur, entah itu sedang apa, tiba-tiba bersih aja di dadanya, tiba-tiba bersih aja jantungnya. Gak ada syaitan, gak ada tempat di dalam diri beliau itu tempat untuk syaitan. Kenapa harus ada pembelahan dada dulu? Ini pertanyaan begini ini untuk membuka cakrawala kita dalam berpikir, cakrawala kita dalam mendalami satu proses dalam kehidupan Nabi yang bernama pembelahan dada. Itu kalau kita nggak bertanya-tanya begini, nggak akan ketemu jawabannya. Kalau cuma kita baca, mengikuti aliran bacaan di buku, itu nggak akan ketemu jawabannya. Tapi kalau kita tanya, iya ya, kenapa sih Allah tidak langsung saja udah bersih aja gitu, nggak ada tadi hadus syaitan, nggak ada darah beku yang berwarna hitam, tiba-tiba bersih. Ya, tapi kenapa Allah perlu dibedah dulu dada Nabi? Bahkan proses pembelahan dada itu kenapa sampai perlu dilihatkan kepada orang? Kenapa gak disembunyikan? Paham? Kenapa proses pembelahan dada Nabi itu diperlihatkan kepada orang? Paham? Nah iya, karena ketika proses pembelahan dada itu Nabi kita SAW kan sedang main. Ada teman-temannya di situ, dilihatin sama teman-temannya. Itu ada pelajarannya teman-teman. Kenapa gak disembunyikan proses itu dari manusia? Nah, lihat beberapa hikmah. Kita mungkin cukup satu saja. Di sini ada 3 hikmah, ada 3 hikmah besar yang saya tulis tentang bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari proses pembelahan dada tadi. Sekali lagi, Allah maha mampu menghilangkan bagian syaitan di dalam hati Nabi. Maha mampu, tanpa perlu dibedah,
tanpa perlu dibelah dada beliau. Namun mengapa harus ada proses pembelahan dada? Fi hadhil haditsah, pada peristiwa ini, allati jarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayanan wa syahida ba'dul afrod. Peristiwa yang luar biasa ini yang terjadi pada diri Rasul, dan ayanan wa syahida ba'dul afrod itu disaksikan dengan mata kepala dan bahkan disaksikan oleh manusia. Yaitu siapa tadi yang menyaksikan? Anak-anak, ya, saudara-saudara Rasulullah sendiri, saudara-saudara sesusuan Rasul. Isyaratun, ada isyarat ilal i'dad wa tahyi'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi amrin ya'rifuhu an-nas. Terdapat isyarat akan sebuah persiapan al-i'dad, sebuah persiapan yang memang Allah sengaja siapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya Allah akan menanamkan kepada Nabi, menanamkan kepada hati Nabi, yaitu wahyu Allah yang berupa Al-Qur'anul Karim, yang hati itu sudah dibersihkan sebelumnya. Yang hati itu sudah dibersihkan sebelumnya. Dibersihkan dari apa? Dari hatus syaitan. Dibersihkan dari tempat yang bisa menjadi tunggangannya syaitan. Faqad ujriya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amaliyatu tathhir lil qalbi. Sungguh ini terjadi pada diri Rasul sebuah peristiwa yang mana dengan peristiwa tersebut jiwa Rasul atau hati Rasul dibersihkan, litathhir, dibersihkan atau disucikan. Dari apa? Biizalah tilkal alaqah as-sauda, dihilangkan dari gumpalan darah yang berwarna sauda, berwarna hitam. Kalau putih, apa bahasa Arabnya? Abyad. Tsumma ghusila qalbi bima'i Zamzam. Kemudian jantung beliau dicuci dengan air Zam-Zam. Fahuwa tathiru ma'nawi akhadha syaklal hissi al-maddi alladhi yattali'u 'alaihi an-nas wa yarawna. Peristiwa ini adalah sebuah proses penyucian secara maknawi. Secara makna. Maknawi itu bukan hakikatnya, bukan kebenarannya. Karena sebenarnya yang sedang disucikan oleh Allah adalah Nabi atau hati Nabi yang sifatnya abstrak, yang sifatnya tidak bisa dilihat. Ya sebenarnya itu, ya, yang sifatnya tidak dilihat, tapi dia ada di dalam hati manusia, bukan hanya di dalam hati Nabi. Bukan hanya di dalam hati Nabi, yaitu hati di mana Allah, hati di mana diilhamkan di dalam hati tersebut terilham petunjuk untuk kebaikan, petunjuk untuk mengerjakan kebaikan, dan petunjuk untuk mengerjakan keburukan. Dan Allah sudah membersihkan dari hati Nabi keburukan. Dan Allah sudah membersihkan hati Nabi gumpalan yang berwarna hitam tadi. Ya. Baik. Jadi peristiwa yang bersifat maknawi ini, ya, yang itu adalah satu proses penyucian jiwa Nabi, penyucian hati Nabi, yang dilakukan dengan
yang dilakukan oleh Allah dengan proses yang bisa dilihat oleh mata, yang dilakukan oleh Allah dengan proses yang bisa disaksikan oleh banyak orang, dilihatin. Supaya apa tujuannya? Likai yuhaqqiq ittila' an-nas, supaya manusia bisa kenal, supaya manusia bisa mengetahui tentang apa? Ma'rifatahum bitamyizihi anhum, tentang keistimewaan Rasul kita. Keistimewaan Rasul dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Wa inna makana dzalika idhaman wa ta'ahhuban lima sayalqa alaihi la li azli amrin mustaqdarin likamali khalqi. Yang demikian itu adalah sebuah bentuk pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menghadapi apa-apa yang akan ditemui oleh Rasulullah, untuk menghadapi apa-apa yang akan menimpa Nabi, yang akan terjadi pada diri Nabi tatkala Nabi nanti setelah diutus menjadi Rasul. Tatkala Muhammad kecil, Rasulullah nanti setelah menjadi Rasul ketika di usia 40 tahun. Anugerah dari Allah, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, peristiwa ini bukan semata-mata mengeluarkan aja sesuatu yang kotor atau yang menjijikan dari jiwa Nabi, dari dalam tubuh Nabi, atau untuk menyempurnakan fisik Nabi. Bukan semata-mata itu, bukan hanya untuk membersihkan dan menyempurnakan fisik Nabi, tetapi di sini ada isyarat bahwa jiwa Nabi kita telah disucikan oleh Allah, dan Allah memperlihatkannya kepada kita, dan Allah memperlihatkannya kepada kita. Artinya kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Untuk apa? Menunjukkan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya, yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Baik, ini poin pertama yang saya dapatkan dari salah satu kitab sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, ya, yang ditulis oleh Abdul Karim Az-Zaid. Ya. Pembahasan dari hikmah pertama ini, ya, coba saya simpulkan bahwa peristiwa pembelahan dada ini menjadi al-i'dad atau muqaddimah atau persiapan. Persiapan siapa? Mempersiapkan Nabi untuk menerima tugas berat, namun agung dan mulia, yaitu kenabian. Ya. Jadi peristiwa pembelahan dada inilah yang menyebabkan Nabi kenapa menjadi Nabi. Coba dipahami. Peristiwa inilah yang menyebabkan kenapa Muhammad kecil menjadi Nabi di kemudian hari. Peristiwa inilah yang menjadi sebab kenapa Rasulullah layak untuk menerima wahyu langsung masuk ke dalam hati Nabi. Karena ada peristiwa ini. Sekaligus menjadi sebab kenapa Rasul kita menjadi Nabi, menjadi manusia agung dan mulia. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kenabian itu adalah gelar, kenabian itu adalah kedudukan, kenabian itu adalah jabatan yang tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan, yang tidak ada yang bisa menandingi
menyamai bahkan menandingi keagungan dan kemuliaan jabatan berupa kenabian. Coba sebutkan sekarang. Sebutkan sekarang gelar-gelar yang ada di masyarakat kita, entah itu direktur, profesor, doktor, presiden, bahkan insinyur, artis. Nah, itu kan gelar kan, gelar juga. Semua itu tidak ada berartinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua gelar-gelar tadi itu kalau dibandingkan gelar kenabian jauh sekali. Tidak bisa menandingi, apalagi melampaui. Tidak bisa menyamai kenabian Nabi kita, sebuah derajat kenabian, apalagi melampaui kenabian. Ya. Baik. Kayaknya juga tidak bisa diselesaikan sekarang untuk pembahasan dari hikmah pertama tentang peristiwa pembelahan dada. Ya. Ini pembuka bagi antum mungkin yang baru belajar tentang sirah nabawiyah dan terutama tentang proses pembelahan dada. Karena sebagian bahkan entah mungkin ya, saya juga kurang tahu tentang sistem pengajaran sirah nabawiyah, tentang pengajaran sistem pengajaran dari sirah Nabi ini yang lebih komprehensif dan lebih bisa kita rasakan dan kita aplikasikan atau lebih aplikatif. Karena biasanya teman-teman kalau kita mempelajari sirah nabawiyah itu biasanya hanya berujung kepada penilaian tentang keagungan Nabi. Ketika dibahas tentang kisah Nabi ketika dibahas tentang kisah Nabi tentang apa begitu ya tentang perjalanan hidup Nabi lah begitu. Itu biasanya baru hanya sebatas oh ini Nabi yang begitu agung, oh ini yang menyebabkan Nabi itu begitu dimuliakan. Untuk kita apa pelajarannya? Untuk kita, nah itu jangan dibuka, itu jangan didetailkan. Padahal kepentingannya kenapa kita belajar sirah itu agar kita menjadi baik, agar kita menjadi soleh, agar kita bisa meniru Nabi, gitu. Baik, wallahu ta'ala bishawab. Kalau tidak belum paham atau perlu dipelajari, nanti antum silakan cek lagi kajian barusan di video yang nanti akan di-upload atau nanti bisa dibaca di di buku-buku yang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Selanjutnya kita masuki ke majelis